ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak untuk bersama merenungkan sabda Tuhan. Hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kanthi ngerpeaken kidung pasaman Jawi angka 100 sang doso 7. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka kawula sumawis manah samekta ing gati. Sabda
Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari kekasih Kristus, tema renungan kita saat ini Barnabas. Dalam suatu kitab yang penuh dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, agak mengherankan bahwa hanya orang ini yang disebut baik. Bisa saja ia baik karena cepat menghargai kebaikan yang ada pada orang lain. Ketika para rasul tidak mempercayai Saulus dari Tarsus, Barnabaslah yang pertama-tama mendukung Saulus sehingga ia diterima. Ketika ia diutus ke Antiokhia, pastilah ia menjumpai banyak hal yang dapat dikritik jika ia mencari-carinya. Karena gereja tersebut masih muda dan tidak memiliki pemimpin. Namun Barnabas dengan sukacita mencari hal-hal yang baik pada mereka dan mendapatinya. Ketika Markus minta diberi kesempatan lagi dan Paulus menolaknya, Barnabas mempunyai pendapat berbeda karena ia memandang lebih jauh daripada kegagalan Markus, serta melihat dan mendapati sesuatu yang baik padanya. Barnabas ternyata benar dalam setiap hal tersebut. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Memang sungguh baik mencari kebaikan orang lain dan bersukacita ketika kebaikan itu ditemukan. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Hening selesai. Mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, pernyataan-Mu dan penyataan-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebagai sapaan untuk setiap kami milik-Mu, agar perilaku hidup kami benar dan seturut dengan kehendak-Mu.
Sabda memang bisa menegur, mengingatkan, menuntun dalam kebenaran, mendidik dalam kelakuan. Sehingga apapun yang kau nyatakan, sungguh kami terus mendengarkan dengan setia, sehingga langkah jalan kehidupan kami benar dan baik di hadapan. Saat ini ya Tuhan, kami terus bermohon dan berharap akan kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi pergumulan dunia, terkhusus pandemi virus corona, terkhusus pula bencana alam, bencana kemanusiaan yang masih terjadi. Engkau Allah yang Maha Kuasa dan terus berkarya menyatakan yang terbaik bagi dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi kawan sekerja Allah, sehingga kami juga ambil bagian apa yang kami kerjakan di dunia ini, baik dalam menjaga, merawat, melestarikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Para pemimpin bangsa Tuhan berkati untuk jujur, bertanggung jawab, adil dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Karena pemimpin-pemimpin bangsa ini juga masuk dalam tata reksa Allah. Terkhusus bagi bangsa Indonesia, Tuhan memberkati agar kebijakan-kebijakan yang diambil semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kami sebagai bagian dari negeri ini juga terus mendukung upaya-upaya pemerintah dengan menjalankan peran tugas tanggung jawab kami sebagai bagian dari negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari sikap acuh tak acuh, tapi kami terus memfungsikan diri sesuai dengan kemampuan kami demi dan untuk membangun bersama negeri ini ke arah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Terlebih gereja-gereja-Mu yang Tuhan tempatkan di negeri ini, biarlah kami juga mampu menjadi sarana menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kasih, keadilan, kebenaran, sukacita, keutuhan ciptaan. Sehingga gereja juga tidak abai akan tugas tanggung jawabnya, baik dalam wujud pemeliharaan maupun kesaksian. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam memfungsikan diri terlibat dalam karya keselamatan Allah. Bila kami juga terus dipakai untuk menjadi jalan-jalan berkat-Mu, tangan-tangan kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Allah terus berkarya untuk GKJ Salatiga Timur, Pepantan Nyamat, Karanggundang, Ngelawan, Gumbang Setro, dan juga Ngesrep, agar kami terus mampu dan dimampukan Allah untuk sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Para pelayan-Mu yang wujud dalam pelayan-pelayan sebagai anggota majelis, komisi, kepanitiaan maupun tim, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui peran mereka, proses pemeliharaan dan kesaksian itu mewujud nyata. Setiap pribadi yang melibatkan diri dalam pelayanan itu, Tuhan rahmati dan restui, sehingga apa yang dikerjakan sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Demikian pula ya Tuhan, untuk kehidupan umat, sungguh Allah senantiasa memberkati, terkhusus brigade Kristen di GKJ Salatiga Timur. Tuhan juga melimpahi dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kebijaksanaan, keharmonisan, kecukupan rezeki. Dan apa yang Kau limpahkan itu, brigade Kristen terus mewujudkan jati diri sebagai garam dan terang yang berfaedah di mana Kau tempatkan mereka. Allah senantiasa ada dan bersama kami, sehingga bagian kami untuk percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan, kebutuhan kami ke dalam tangan kuasa keadilan Allah. Ya Allah, inilah ungkapan isi hati kami, doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengarahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.